Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga masih dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan. Kita ketemu lagi di mata kuliah Ekonometrika, di mana ini adalah pertemuan yang ke-9. Kita akan bahas topik yang berbeda dari topik yang sebelumnya, yakni tentang multikolinearitas. Nah, kira-kira di topik ini kita akan membahas apa saja? Nah, kita langsung masuk ke slide berikutnya. Di topik yang sebelumnya kan kita telah membahas tentang regresi berganda. Nah, dalam regresi berganda itu kan kita menggunakan metode OLS untuk mengestimasi parameter dalam model regresi tersebut. Nah, salah satu asumsi yang harus dipenuhi ketika kita menggunakan metode OLS itu kan tidak adanya hubungan linear antar variabel independen. Nah, dalam hal ini hubungan antar variabel independen dalam suatu model regresi itu disebut dengan multikolinearitas. Jadi, definisi dari multikolinearitas itu hubungan antar variabel independen dari suatu model regresi. Gitu ya. Nah, selanjutnya nanti dalam topik ini yang akan kita bahas adalah yang pertama itu sebab terjadinya multikolinearitas, yang kedua adalah konsekuensi yang terjadi jika ada multikolinearitas pada estimator dari metode OLS yang kita pakai. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita mendeteksi suatu multikolinearitas dari suatu model regresi. Dan yang keempat adalah cara mengatasi dari multikolinearitas ini. Nah, karena apa? Karena multikolinearitas itu adalah salah satu masalah biasanya yang muncul dalam suatu analisis regresi. Nah, selanjutnya yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang sifat dan konsekuensi dari multikolinearitas. Dalam prakteknya kita kan seringkali menemui adanya hubungan erat antar variabel independen di suatu regresi, di suatu model regresi. Contohnya misalkan ketika kita ingin menganalisis pengeluaran tabungan masyarakat. Di dalam teori tabungan itu dijelaskan bahwa selain pendapatan keluarga yang mempengaruhi tabungan dari masyarakat tersebut, juga ada variabel kekayaan keluarga yang mempengaruhi variabel tabungan. Jadi ada dua variabel yang dianggap berpengaruh ke pengeluaran tabungan masyarakat, yakni pendapatan keluarga dan yang kedua adalah kekayaan keluarga. Nah, di sisi lain ternyata kita bisa menduga bahwa variabel independen yakni pendapatan keluarga dan kekayaan itu punya hubungan erat. Nah, makanya ini kalau kita gambarkan model regresi dari ketiga variabel tersebut, yakni variabel pengeluaran tabungan, pendapatan keluarga dan kekayaan keluarga, bisa kita tulis seperti ini ya. Ini adalah model regresi berganda beta 0 plus beta 1x1i plus beta 2x2i plus ei, di mana yi itu adalah variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi, yakni tabungan keluarga, dan xi-nya, x1-nya itu adalah variabel independen, variabel yang mempengaruhi, yaitu pendapatan, dan x2-nya adalah kekayaan keluarga, juga variabel independen. Maka di sini hubungan linear antar variabel independen di dalam regresi berganda di persamaan 1 itu disebut multikolinearitas. Jadi hubungan linear antar pendapatan dengan kekayaan keluarga itu disebut dengan multikolinearitas. Kedua, hubungan linear antar variabel independen itu dapat terjadi dalam bentuk hubungan linear yang sempurna atau hubungan linear yang kurang sempurna. Yang ketiga yang perlu kalian ketahui, jika dua variabel independen antar pendapatan dan kekayaan sebagaimana dalam persamaan 1 itu terjadi, maka masih bisa menggunakan metode OLS. Jadi, walaupun secara asumsi ada multikolinearitas dalam model 1 yang sudah kita buat itu, yakni tentang tabungan dengan pendapatan dan kekayaan keluarga, dalam menganalisis regresinya itu kita masih bisa menggunakan metode OLS untuk mencari estimator dari parameter dalam model regresi tersebut. Ini ya. Kenapa? Karena dalam mengestimasi koefisien dari persamaan regresi tersebut untuk mendapatkan estimator yang blue itu tidak bias, linear, dan variansi minimum, itu tidak memerlukan asumsi terbebas dari masalah multikolinearitas. Jadi sebenarnya
multikolinearitas itu tidak terlalu bermasalah ketika kita menggunakan metode OLS untuk mengestimasi parameter dari suatu model regresi gitu ya. Tetapi yang perlu kalian pahami selanjutnya, nah di sini estimator BLEU itu hanya berhubungan dengan asumsi tentang variabel gangguan. Jadi sebenarnya estimator yang baik BLEU itu yang unbiased, yang linear dan variansi minimum itu hanya berhubungan dengan variabel errornya atau gangguannya, di mana ada dua asumsi penting tentang variabel gangguan yang akan mempengaruhi sifat estimator BLEU itu. Yang pertama adalah varian dari variabel gangguan itu harus konstan. Yang kedua, tidak ada korelasi atau hubungan antar variabel gangguan satu observasi dengan variabel gangguan atau variabel error dari observasi yang lain, atau biasanya itu disebut dengan autokorelasi. Jadi sebenarnya multikolinearitas itu tidak menjadi masalah ketika kita menggunakan metode OLS dalam mengestimasi parameter suatu model regresi gitu ya. Nah selanjutnya, jika variabel gangguan observasi tidak memenuhi kedua asumsi tersebut, maka estimator yang kita dapatkan dalam metode OLS tersebut tidak lagi mengandung sifat BLEU. Jadi bukan estimator yang baik, kasarannya seperti itu. Nah intinya, kesimpulannya yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa adanya multikolinearitas itu masih menghasilkan sifat BLEU dari estimator yang kita dapatkan, tetapi itu menyebabkan suatu model regresi mempunyai variansi yang besar. Jadi walaupun tidak berpengaruh dalam menghasilkan estimator yang BLEU, tetapi menyebabkan varian dari model yang kita dapatkan itu sangat besar gitu ya, jelas ya. Nah selanjutnya kita coba untuk mereview kembali rumus varian dan standar error yang sudah kita bahas di topik tentang regresi berganda. Ini untuk estimator dari regresi berganda ya, ini ya. Ini untuk variansi dari beta 1, ini standar error dari beta 1, kemudian ini variansi untuk beta 2, dan ini standar error untuk beta 2. Dimana kalau kalian perhatikan di sini R12 kuadrat itu merupakan korelasi hubungan antara variabel X1 dengan X2, karena ini adalah regresi berganda, otomatis variabel independennya itu ada dua, yakni X1 dan X2, di mana R1 R2 itu yang sudah saya jelaskan tadi menyatakan korelasi antar variabel X1 dan X2 dalam regresi berganda. Dimana kalau kalian perhatikan dari rumus varian di sini, ini terlihat jelas ya, jika korelasi antara X1 dan X2 mendekati 1, jika ini mendekati 1, maka variansi dari beta 1 dan beta 2 topi ini terus akan naik nilainya. Ini akan mendekati nilai yang lebih besar. Tapi jika korelasinya mendekati 1, jika R12 kuadratnya mendekati 1 ini, maka otomatis ini kan 1 dikurangi 1, 0 ya. Maka sigma kuadrat dibagi 0 itu kan variansinya akan menuju tak hingga. Jadi akan besar sekali menuju tak hingga. Begitu pula untuk korelasi R1 R2 kuadrat mendekati 1, nah maka kovariannya juga terus menaik gitu. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa multikolinearitas itu ada di regresi itu, menyebabkan variansinya akan tinggi sekali. Nah selanjutnya, kecepatan kenaikan varian dan kovarian dapat diamati dengan melihat nilai variance inflation factor. Jadi kecepatan kenaikan varian dan kovarian ini adalah salah satu ukuran untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dalam suatu model regresi, yakni menggunakan VIF ini. Di mana VIF ini bisa dicari dengan rumus 1/1 dikurangi korelasinya. Ini ya, ini keterangannya. VIF ini menunjukkan bagaimana varian dari estimator menaik dengan adanya multikolinearitas. Ketika R12 kuadrat mendekati 1 atau korelasi antar variabel independennya itu mendekati 1, maka nilai VIF-nya itu tidak terbatas atau infinity yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya.
Ketika kolinearitas antar variabel independen menaik, maka varian dari variabel juga akan menaik dan menjadi nilai yang tidak terbatas atau variansinya itu semakin meninggi. Gitu. Sebaliknya, jika tidak ada kolinearitas antar variabel independen, maka nilai VIF-nya menjadi 1. Nah, selanjutnya, maka dari penjelasan yang tadi bisa disimpulkan bahwa dampak adanya multikolinearitas di dalam suatu model regresi jika menggunakan teknik estimasi OLS ketika kita ingin mencari parameter dari model regresi yang kita miliki, tetapi niatnya itu kita masih mempertahankan asumsi lain ya. Maka dampaknya adalah yang pertama, estimator masih bersifat blue yang tadi sudah saya jelaskan dengan adanya multikolinearitas. Tetapi estimator akan memiliki varian dan kovarian yang besar sehingga sulit mendapatkan estimasi yang tepat. Walaupun estimasinya masih bersifat blue, tapi karena variannya besar, otomatis susah untuk mendapatkan estimasi yang tepat sesuai dengan data yang kita miliki. Yang kedua, akibat nomor satu, akibat varian dari estimator itu besar, maka interval estimasi yang kita peroleh itu akan cenderung lebih lebar gitu. Jadi sudah kita bahas tentang ini ya, interval estimasi ya. Jadi kalau variannya itu membesar, otomatis akan memperlebar interval dari estimasi yang kita peroleh. Dan nilai hitung statistik UJT nantinya akan kecil sehingga membuat variabel independen yang kita pakai itu secara statistik tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. Ini variabel dependen ya, variabel dependen gitu. Jadi akibat dari varian yang terlalu besar itu menyebabkan interval estimasi yang lebih lebar. Nah, karena interval estimasi itu lebih lebar, otomatis menyebabkan nilai statistik UJT yang kita peroleh itu semakin kecil, sehingga nanti akan menyebabkan variabel independen itu secara statistik itu tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen yang kita miliki, gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, walaupun secara individu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen melalui uji statistik yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa UJT itu kan ingin melihat secara parsial atau sendiri-sendiri variabel independen yang kita miliki berpengaruh nggak terhadap variabel dependen yang kita miliki juga. Nah, tetapi ini nilai koefisien R kuadrat masih bisa relatif tinggi. Jadi nilai koefisien determinasi yang kita miliki itu belum tentu menggambarkan bahwa dalam model tersebut, model regresi yang kita peroleh itu tidak ada masalah. Kenapa? Kalau dari penjelasan sini kan bahwa koefisien determinasi atau R kuadrat yang kita miliki itu masih relatif tinggi, padahal dalam hal ini ada masalah terjadinya multikolinearitas, gitu ya. Nah, materi yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk mendeteksi multikolinearitas yang ada di model regresi yang kita miliki. Sebenarnya model yang mempunyai standar error dan nilai statistik T yang relatif rendah nilainya itu merupakan indikasi awal terjadinya masalah multikolinearitas dari model regresi yang kita miliki. Namun, multikolinearitas itu bisa terjadi jika model yang kita dapatkan itu merupakan model yang kurang bagus. Biasanya itu terlihat dari koefisien determinasi atau R kuadrat yang kurang dari 50%. Biasanya seperti itu ya, karena modelnya kurang bagus. Kemudian, selanjutnya kira-kira bagaimana cara kita mendeteksi masalah multikolinearitas dari model regresi yang kita miliki. Yang pertama itu bisa kita lihat dari nilai koefisien determinasi atau R kuadrat yang kita miliki dari model regresi itu tinggi, tetapi hanya sedikit variabel independen yang signifikan. Jadi dalam kasus ini, jika dalam suatu model regresi yang kalian dapatkan, nilai koefisien determinasinya atau R kuadratnya tinggi, katakanlah lebih besar dari 85% atau lebih besar dari 0,85%. Tetapi setelah kalian melakukan uji T,
yakni uji parsial untuk melihat apakah masing-masing variabel independen yang kalian punya itu berpengaruh terhadap variabel dependen yang kalian miliki juga dalam model regresi tersebut. Ternyata tidak signifikan, tidak banyak yang signifikan gitu melalui uji T ya. Nah, selanjutnya ketika kalian melakukan uji F juga, yakni uji untuk melihat apakah variabel independen itu secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen dari model regresi yang kalian miliki ternyata signifikan semua. Maka kan itu terjadi kontradiksi antara uji T dan uji F, di mana uji F menyatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh ke variabel dependen, tetapi setelah melakukan pengecekan di masing-masing variabel independen melalui uji T, ternyata ada beberapa yang tidak signifikan. Maka bisa diduga bahwa model regresi yang kalian miliki itu ada masalah multikolinearitas. Itu cara mendeteksi multikolinearitas yang pertama. Jadi lihat R yang terlalu besar, kemudian ternyata ketika kalian melakukan uji T ada sedikit variabel independen yang tidak signifikan. Gitu ya. Nah, cara yang kedua adalah melihat korelasi parsial antar variabel independen. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa multikolinearitas itu kan hubungan linear antar variabel independen dalam regresi. Padahal hubungan linear tersebut bisa dilihat dari suatu koefisien korelasi. Jadi antar variabel tersebut, variabel independen ya khususnya ya, itu bisa dicari nilai koefisien korelasinya dari variabel independen tersebut. Nah, kalau koefisien korelasinya itu nilainya cukup tinggi, katakanlah 0,85, di atas 0,85, itu kan berarti tinggi ya. Itu bisa diduga dalam model regresi kalian itu ada multikolinearitasnya. Nah, kalau misalkan koefisien korelasi antar variabel independennya rendah, itu malah diduga kalau di model kalian tidak ada masalah multikolinearitasnya. Jadi itu cara yang kedua ya dalam mendeteksi multikolinearitas, yakni melihat nilai dari korelasi parsial antar variabel independennya. Nah, cara yang ketiga adalah melihat nilai VIF-nya atau variance influencer factor-nya. Jadi biasanya nilai tersebut itu nilai VIF-nya itu biasanya muncul di program R atau output dari program statistik. Kalian bisa cari gitu nilai VIF-nya lebih mudah. Nah, nilai VIF-nya itu bisa dicari dengan rumus yang ketiga ini. Ini ya, di mana RJ kuadratnya adalah koefisien determinasi yang diperoleh dari regresi setiap variabel independen X dengan sisa variabel independen X yang lain. Ini cara mencari nilai VIF secara manual. Tapi kalau misalkan pakai program statistik bisa kalian lihat di outputnya nanti. Nah, dengan ketentuan jika nilai VIF-nya semakin besar atau biasanya itu dalam statistik itu ada batasannya ini 10 ya. Dengan aturan jika nilai VIF-nya melebihi 10 maka dikatakan ada multikolinearitas gitu. Jadi patokannya 10, angka 10 gitu. Dengan hipotesisnya ini. Hipotesis nolnya tidak terjadi multikolinearitas dalam model dan hipotesis lainnya itu adalah terjadi multikolinearitas dalam model. Jadi kalau di output yang dihasilkan dari program statistik itu VIF-nya itu lebih dari 10, maka menyatakan H0-nya itu ditolak. Ini berarti HA-nya menerima ya, atau hipotesis alternatifnya ya. Atau kalau misalkan di output program statistiknya nilai VIF-nya itu lebih besar dari 10, maka otomatis terjadi multikolinearitas dari model regresi yang kalian dapatkan. Itu cara yang ketiga untuk mendeteksi. Nah, itu 3 cara ya yang bisa dilakukan untuk mendeteksi
multikolinearitas dalam suatu model regresi. Yang selanjutnya, materi yang selanjutnya adalah tentang penyembuhan multikolinearitas. Jadi multikolinearitas itu dapat disembuhkan. Nah, jika model kita mengandung multikolinearitas yang serius, yakni korelasi yang tinggi antar variabel independen, maka ada dua pilihan yang dapat dilakukan. Yang pertama bisa tanpa perbaikan, yang kedua dengan perbaikan. Nah, di tanpa perbaikan ini asumsinya kenapa? Karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa walaupun dalam model regresi yang kalian dapatkan itu ada masalah multikolinearitas, itu tidak mempengaruhi estimator yang kalian dapatkan. Estimator yang kalian dapatkan masih bersifat blue estimator atau unbiased, linear, dan variance minimum gitu. Ini ya. Karena yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa estimator yang blue itu hanya terpengaruh oleh variabel gangguan saja gitu. Nah, kedua, multikolinearitas yang terjadi dalam regresi yang kalian dapatkan itu hanya menyebabkan kesulitan memperoleh estimator dengan standar error yang kecil. Karena apa? Karena masalah ini multikolinearitas itu hanya menyebabkan nanti di estimator kalian variansinya yang besar gitu ya. Nah, yang ketiga, masalah multikolinearitas bisa timbul karena jumlah observasi sedikit. Jadi kemungkinan multikolinearitas itu muncul itu karena data yang kalian pakai itu terlalu sedikit, jadi kurang gitu ya. Nah, itu jadi bisa dilakukan tanpa perbaikan dalam model regresi kalian. Tapi kalau misalkan pengen lebih mantep untuk menyembuhkan atau mengatasi multikolinearitas tersebut, maka harus kita lakukan perbaikan. Nah, yang kedua ini adalah dengan perbaikan. Salah satu metode dengan perbaikan yang pertama adalah menghilangkan variabel independen. Jadi kalau misalkan dalam model regresi kalian itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya dalam deteksi multikolinearitas itu kan yang pertama melihat koefisien determinasi. Ternyata koefisien determinasinya tinggi. Kemudian ketika kalian melakukan uji F, ternyata menyimpulkan bahwa secara signifikan semua variabel independen yang kalian gunakan itu berpengaruh terhadap variabel dependen dalam model kalian, dalam model regresi kalian. Tetapi setelah kalian melakukan uji T, yakni uji parsial atau masing-masing di variabel independen, ternyata ada sedikit atau ada beberapa variabel independen yang tidak signifikan, maka kemungkinan itu yang menyebabkan adanya multikolinearitas dalam model yang kalian miliki, model regresi yang kalian miliki. Nah, untuk mengatasi adanya multikolinearitas tersebut, maka kalian bisa menghapus atau menghilangkan variabel independen yang dianggap tidak signifikan tersebut, gitu. Ini ya. Nah, ini adalah menghilangkan salah satu variabel independen yang mempunyai hubungan linear kuat. Atau misalkan kalian dari uji T tersebut ternyata ada variabel independen yang dianggap tidak signifikan, bisa menghapus itu. Atau misalkan kurang kuat, misalkan kalian cari dulu korelasi parsial antar variabel independennya. Misalkan antara X1 dan X2 ternyata korelasinya itu tinggi, senilai 0,9 atau 90%. Otomatis itu kan berarti ada hubungan yang kuat antar variabel independen X1 dan X2, maka bisa kalian hapuskan variabel independen tersebut yang memiliki hubungan yang kuat tersebut, gitu ya. Nah, ini misalkan dalam kasus hubungan antar tabungan dengan pendapatan dan kekayaan, kita bisa menghilangkan variabel independen kekayaan. Jadi kita bisa menghilangkan satu variabel independen tersebut yang memiliki hubungan yang kuat dengan variabel independen yang lain. Tetapi menghilangkan variabel independen dalam suatu model regresi itu akan menimbulkan bias spesifikasi model. Jadi yang seharusnya dari teori ekonomi menyatakan jika pendapatan dan kekayaan itu berpengaruh terhadap tabungan sehingga kekayaan tetapi setelah dimodelkan ada multikolinearitas, itu kan
kontradiksi ya, yang seharusnya dimasukkan, yang harus tetap dimasukkan tetapi harus dibuang kayak gitu, itu kan sangat bias gitu, tidak spesifik nanti modelnya gitu. Jadi ternyata menghilangkan variabel independen juga ada konsekuensinya gitu. Nah, coba kita lakukan langkah yang kedua, langkah perbaikan yang kedua, yakni melakukan transformasi variabel. Nah, dalam transformasi variabel itu biasanya dilakukan untuk analisis regresi data yang time series. Untuk data yang time series itu memang kebanyakan terjadi multikolinearitas. Kenapa? Karena datanya itu biasanya berjalannya waktu itu berjalannya sesuai waktu gitu, sama ya. Jadi kayak ada trennya kalau di data time series. Nanti kita bahas di topik yang selanjutnya. Nah, ini bentuk transformasi dari data time series itu bisa berbentuk difference. Nanti ada transformasi dalam data time seriesnya ini untuk mengurangi masalah multikolinearitas. Tetapi di sini walaupun kita menggunakan transformasi variabel, ini juga akan menimbulkan masalah baru yang berkaitan dengan masalah variabel gangguan di sini, di mana kita menggunakan metode OLS untuk mengestimasi parameter dari model regresi yang kita gunakan. Nah, ini di mana metode OLS itu kan mengasumsikan jika variabel gangguan atau errornya itu tidak saling berkorelasi, tetapi biasanya transformasi variabel itu membuat variabel errornya itu saling berkorelasi. Hal itu kan menyebabkan asumsi OLS itu kan dilanggar. Jadi di metode ini pun, metode perbaikan ini pun ada konsekuensinya. Nah, coba kita cari perbaikan yang ketiga, yakni dengan penambahan data. Nah, ini pada prinsipnya sebenarnya masalah multikolinearitas itu merupakan persoalan sampel. Oleh karena itu masalah multikolinearitas seringkali bisa diatasi jika kita menambah jumlah data. Jadi sebenarnya masalah multikolinearitas dalam satu regresi itu biasanya terjadi karena memang datanya kurang banyak atau sedikit. Nah, ini ketika data ditambahkan karena ada multikolinearitas antar variabel independen, maka dalam perhitungan akan berubah di mana menghasilkan nilai varian dan estimator mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan nilai standar error pun akan turun sehingga diperoleh estimator yang lebih tepat. Jadi kalau kita melakukan penambahan data dalam variabel independennya, otomatis itu akan menurunkan nilai variannya. Nah, kalau nilai variannya turun, maka standar errornya pun turun. Kalau standar errornya turun atau lebih kecil, maka estimator yang kita dapatkan itu bisa lebih tepat atau sesuai dengan data yang kita miliki gitu. Dengan kata lain, jika multikolinearitas menyebabkan variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen melalui wujud T, maka dengan penambahan jumlah data menyebabkan variabel independen menjadi signifikan mempengaruhi variabel dependen. Jadi sebenarnya menurut saya langkah yang ketiga yang paling masuk akal tanpa ada konsekuensi yang terjadi atau masalah baru yang terjadi dari metode perbaikan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini ya tentang penambahan data. Nah, di sini soal latihan saya sudah memasukkan data investasi, inflasi, suku bunga dan kurs di e-learning, sudah saya upload. Nanti silakan kalian lakukan analisis regresi dengan menggunakan R. Nanti metode langkah-langkahnya nanti saya jelaskan setelah ini ya. Nah, ini nanti jawablah soal berikut ini. Ini silakan kalian kerjakan sebagai tugas di pertemuan ini, nanti dikumpulkan minggu depan. Nah, selanjutnya setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah menganalisis atau melihat multikolinearitas dalam regresi dengan menggunakan program R, gitu ya. Nah, di sini kita akan mencoba menganalisis masalah multikolinearitas dalam model regresi yang kita peroleh dengan menggunakan program R. Kalau kita sudah membuka program R kan tampilannya seperti ini ya.
Seperti biasa kita menggunakan package aja, kita load package-nya yang akan kita pakai, masih menggunakan package RCommander plugin Econometrics, kemudian di OK. Nanti kalau sudah keluar RCommander-nya, Windows-nya, kita langkah yang kedua adalah mengimpor data. Kita mengimpor data from text file, kita namakan ini data saja, kemudian kita OK. Kita masukkan datanya yang kita pakai adalah data di bab 5 tentang multikolinear. Saya sudah menguploadnya ya, kalian sudah download data tersebut di Longley Data. Ini di open, kita coba lihat datanya. Nah ini data, ada satu variabel dependent Y, itu menyatakan jumlah populasi yang bekerja, ini dalam ribuan. X1 nya itu adalah GNP price deflator, kemudian X2 nya GNP nya atau gross national product dalam jutaan dolar, kemudian X3 nya itu adalah jumlah orang yang tidak bekerja, X4 nya ini adalah jumlah tentara, dan X5 nya itu adalah jumlah populasi berusia 14 tahun ke 1948 dan 16 tahun untuk tahun 1962. Ini data saya ambil di bukunya Gujarati tahun 2004. Silakan kalian lihat kalau pengen melihat deskripsi dari datanya. Ini ya, ini datanya. Kemudian langkah yang selanjutnya setelah kita mengimpor data adalah menganalisis regresinya dulu. Jadi kita melihat dulu bagaimana model regresi yang kita peroleh. Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, kalau kita menganalisis regresi kan tinggal ngeklik statistik, kemudian pilih fit model, kemudian linear model. Nah, kita masukkan di sini itu adalah variabel dependent-nya atau Y-nya. Kemudian di sini kita masukkan saja variabel, semua variabel independent-nya. X1, X2, kemudian X3, X4 dan X5. Ini sudah masuk semua ya. Terus kemudian saya pengen ganti ini jadi regresi 1 misalkan. Kalau misalkan nggak ganti namanya juga nggak masalah. Tinggal klik OK. Nanti ini kalian keluar ya nilainya ya. Ini keluar nilainya dengan, ini adalah intercept-nya, ini X1, X2, X3 sampai X5 adalah koefisien dari persamaan regresinya. Ini kemudian ada t-value-nya, kita bisa menggunakan p-value-nya di sini. Kemudian ini ada R kuadratnya. Kalau kalian perhatikan R kuadratnya sangat gede, mendekati 1 atau mendekati 100%. Ini 0,9874 atau 98,74%, gede sekali. Kemudian kita coba cek UGF-nya. UGF-nya itu senilai 0,000, ini kan 3,699 pangkat min 09, ini artinya 3,699 kali 10 pangkat min 9, itu kan sangat kecil sekali kalau dibandingkan dengan alfa. Misalkan alfa yang kita pakai adalah 5%, maka ini kan kecil ya. Nah, kalau p-value itu lebih kecil dari alfa yang kita pakai, artinya variabel independen yang kita pakai dalam model regresi ini secara bersama-sama atau secara simultan itu berpengaruh terhadap variabel dependen dalam model regresi yang kita miliki di sini. Ini berarti signifikan. Jadi variabel independen yang kita pakai itu signifikan semua secara keseluruhan, secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependennya. Nah, kalau uji F itu signifikan, kemudian R kuadratnya tinggi, kita coba cek untuk masing-masing variabel independennya, yakni nilai uji T-nya. Nah, kalau kalian perhatikan ketika kita lihat uji T atau p-value dari X1 itu kan nilainya 0,7. Kalau kita bandingkan dengan alfa yang hanya 5%, berarti kan ini lebih besar ya. Kalau p-value itu lebih besar dari alfa untuk uji T,
maka artinya variabel independen tersebut tidak signifikan berpengaruh terhadap variabel Y dependennya. Jadi ini tidak berpengaruh terhadap Y X1-nya karena p-value-nya lebih besar. Kalau kalian perhatikan di X2 nilainya 0,04, itu kan kurang dari 5% atau 0,05. Berarti ini berpengaruh signifikan. Kalau kalian perhatikan di sini hasil output sebenarnya kelihatan. Yang berbintang ini berarti yang signifikan. Jadi yang enggak berbintang ini tidak signifikan semua. Gitu ya. Tapi kita cek satu-satu. Di X3 nilai p-value-nya itu 0,3788. Kalau bandingkan dengan alfa yang 5%, dia juga lebih besar. Otomatis dia tidak signifikan berpengaruh terhadap Y. Nah, X4 pun sama, nilainya 0,07 itu lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk X5 pun sama, nilainya 0,24 lebih besar dari 0,05. Maka dari itu X1, X3, X4 dan X5 itu tidak signifikan berpengaruh terhadap Y. Itu. Nah, dari kesimpulan yang kita lihat di sini, di mana dalam model ini R kuadratnya gede sekali, 98,74%. Kemudian untuk uji F menyatakan bahwa semua variabel independen itu secara bersama-sama signifikan berpengaruh terhadap variabel Y, yakni variabel jumlah populasi yang bekerja. Tetapi ada kontradiksi di mana ketika kita melakukan uji T untuk melihat masing-masing variabel independen berpengaruh enggak secara sendiri-sendiri ke variabel Y, ternyata hanya X2 saja atau GNP price deflator yang berpengaruh terhadap Y. Nah, dari output yang dihasilkan tersebut bisa disimpulkan bahwa di model regresi yang kita miliki ini ada multikolinearitas, gitu ya. Tapi kita masih menduganya. Itu cara deteksi yang pertama. Ternyata kita bisa lihat dari R kuadratnya yang tinggi, kemudian uji F-nya yang menyatakan bahwa semua variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y, kemudian ternyata kontradiksi dengan uji T, di mana uji T itu menyimpulkan bahwa hanya variabel X2 yang berpengaruh terhadap Y, maka bisa disimpulkan jika model ini yang kita dapatkan ini ada multikolinearitasnya. Tetapi untuk lebih meyakinkan, maka kita bisa melakukan perhitungan lagi, yakni mencari koefisien korelasi antar variabel independennya. Jadi antar variabel X1 dengan X2 sampai X5-nya. Bagaimana cara nyarinya? Kita klik statistik, kemudian pilih sumaris, pilih correlation matrix. Nah, dalam variables ini kita klik semua sambil megang kontrol ya, X2, X3, X1, X2, X3, X4, X5 kita masukkan. Ini tinggal type of correlation percent Spearman. Ini sebenarnya adalah jenis-jenis metode yang digunakan untuk menghitung koefisien korelasi. Ada pakai yang persen, ada Spearman. Ini nanti mungkin bisa dijelaskan ketika kalian belajar statistik, metode statistik lebih dalam ya. Ini kita hanya pakai aja di R, kita sembarang pakai persen nggak apa-apa, kita oke aja. Nah, ini ada hasil korelasi, koefisien korelasi antar variabel independen. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan bisa kita lihat ya, antara X1 dengan X2, X1 dengan X3, X1 dengan X4, dan X1 dengan X5. Kalau kalian perhatikan, hubungan korelasi antara X1 dengan X2 itu gede sekali, 99% atau 0,99, mendekati 1. Itu bisa mengindikasikan ada multikolinearitas. Ada hubungan yang kuat antara X1 dan X2. Kemudian hubungan yang kuat pula terlihat antara variabel X1 dengan X5 ini. 0,979 koefisien korelasinya.
Ini ya. Nih. Ini juga bisa kelihatan antara X2 dan X1, ini sudah dijelaskan ya tadi ya. Kemudian kalau antara X1 dengan X3 masih lumayan, ini juga termasuk medium lah. Medium karena nilainya 0,6. Ini tidak terlalu kuat hubungannya. Kemudian nah ini. Jadi bisa dilihat kalau dari koefisien korelasi ini hubungan yang kuat itu terjadi antara X1 dengan X2, kemudian X1 dengan X5, atau bisa dicek juga antara X1 dengan X3, kemudian X2 dengan X3. Tapi yang sangat perlu diperhatikan itu antara X1 dengan X2, kemudian X1 dengan X5, kemudian X2 dengan X5. Ini kan berarti sudah menggambarkan bahwa ada multikolinearitas dalam model yang kita dapatkan di sini. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita kurang yakin lagi, kita bisa menghitung atau mencari nilai VIF-nya untuk masing-masing variabel independen dengan patokan jika nilai VIF-nya lebih besar dari 10, maka ada multikolinearitas seperti yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya ya. Nah, cara nyari VIF-nya tinggal kalian menuliskan ini. Jadi tinggal menuliskan di window ini ya, VIF dalam kurung, tadi saya menyebutkan regresi ini kan dengan nama regresi 1 gitu ya. Nah, kemudian kalian blok ini perintahnya, kemudian tinggal submit, klik submit. Nah, ini kalian bisa keluar nilai VIF-nya. Nah, kalau kalian perhatikan untuk X1, X2, X3, dan X5 nilai VIF-nya itu lebih besar dari 10. Ini X1 malah 130, X2 639, X5 339 yang hanya mendekati 10 ini ya, 10,7 ini juga lebih besar dari 10. Berarti ini mengindikasikan sudah jelas sekali jika dalam model regresi ini variabel independen yang tidak signifikan itu ada 4, X1, X2, X3, dan X5. Yang signifikan hanya 1, yakni X4, ya enggak? Karena ini VIF-nya itu kurang dari 10. Ini ya, jadi bisa kalian lakukan 3 deteksi. Yang pertama dilihat dari model regresinya, lihat R kuadratnya, lihat uji F-nya, kemudian dicek lagi uji T-nya untuk masing-masing variabel independen. Kemudian kalau kurang yakin, lihat nilai korelasinya untuk variabel independennya. Jadi koefisien korelasi antar variabel independennya. Jika dia mendekati 1, maka artinya ada hubungan erat. Itu dimungkinkan ada masalah multikolinearitas dalam modelnya. Nah, kalau kurang yakin lagi, carilah nilai VIF-nya dari regresi yang kalian miliki dengan perintah ini ya. Dituliskan di script window yang ada di R-Commander ini. Dengan ketentuan jika VIF-nya itu lebih besar dari 10, maka menyatakan bahwa ada multikolinearitas dari model yang kalian dapat. Ini ya jelas ya, itu cara mendeteksinya. Nah, selanjutnya untuk kita kalau misalkan sudah mendeteksi, berarti kita sudah jelas ya kalau memang ada multikolinearitas dalam model yang kita peroleh. Nah, selanjutnya untuk mengatasinya, kita bisa melakukan beberapa cara yang sudah saya jelaskan sebelumnya di materi. Bisa membuang variabel independen yang tidak signifikan, bisa. Yang kedua, bisa melakukan transformasi data, tapi transformasi data hanya dilakukan untuk data yang berbentuk time series. Yang ketiga, bisa melakukan penambahan data atau jumlah dari data variabel independennya. Nah, kalau misalkan kalian pengen nyoba, silakan
lakukan langkah yang pertama, yakni menghilangkan atau menghapus variabel independen yang tidak signifikan. Nah, kalau dalam hal ini dari kelima variabel independen kan ada 4 yang tidak signifikan. Maka coba kita cek, kita pakai ini ya, linear regression. Pakai yang linear model aja. Kita coba, karena di sini cuma ada satu variabel independen yang signifikan, yakni x2, maka ini kita masukkan x2 saja. Coba kita cek. Nah, ternyata ya ini, jadi persamaan regresinya cuma ini aja, persamaan regresi sederhana ya. Y sama dengan beta 0-nya itu 51,8 ditambah beta 1-nya 0,034 x2 gini ya. Nah, kalau kalian lihat R kuadratnya masih bagus, berarti yang memang dianggap berpengaruh terhadap jumlah atau jumlah apa tadi, jumlah populasi itu hanya x2, yakni gross national product-nya. Ini ya, R kuadratnya masih bagus 96,74%. Kemudian dicek uji T-nya, ternyata memang X2 signifikan berpengaruh terhadap Y. F statistiknya juga menyatakan bahwa X2 berpengaruh terhadap Y. Jadi inilah model regresi terbaik dari data yang kita pakai. Jadi hanya satu variabel independen yang berpengaruh terhadap Y-nya, yakni jumlah populasi yang bekerja. Gitu ya, jelas? Silakan coba kerjakan latihan soal yang sudah saya share datanya di e-learning. Coba nanti lakukan uji seperti ini. Kalau misalkan memang menemukan masalah multikolinearitas dari model regresi yang kalian dapatkan, coba tangani masalah tersebut. Bisa menggunakan seperti ini dengan menghilangkan variabel independen yang dianggap tidak signifikan. Gitu ya. Nah, begitu penjelasan dari saya, baik dari materi maupun program R. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan tanyakan. Saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.